Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Moon. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini kita punya The Hangman. Kartu kelima, di sini ada Eight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Queen of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Wands. Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Wands. Nah, di sini tergambar bahwa ya akan ada kejutan. Akan ada hal-hal yang baik yang bahkan di luar dari dugaanmu, di luar dari ekspektasimu, itu datang dan terjadi ke dalam kehidupanmu. Seperti ya, rasa hormat, rasa nyaman, rasa saling menghargai ya, yang tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu ataupun sebaliknya. Ataupun kamu mulai dapati setiap kegiatanmu menjadi sangat maju, menjadi sangat sukses dan berkembang. Dan ditambah baru-baru ini, kamu benar-benar melihat kebahagiaan. Melihat pancaran kenyamanan dari tatapan sinar mata orang-orang yang kamu sayangi. Karena akhir-akhir ini kebutuhan mereka kamu mampu penuhi dengan sangat baik. Dan ada rezeki yang selalu mengalir deras, bahkan dari arah yang tidak pernah kamu sangka dan kamu duga selama ini. Nah, inilah mungkin ya berkah ataupun hasil dari perjuanganmu, dari usahamu, dan dari keyakinanmu untuk tidak melihat ke belakang dan terus menatap masa depan. Kamu memang sempat dihadapkan dengan hal-hal buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, seperti ditinggalkan, diabaikan, dijauhi, mundurnya, gagalnya kegiatan-kegiatanmu, merosotnya penghasilan, hilangnya kebahagiaan dari orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi itu semua tidak menyurutkan semangatmu untuk terus menjadi yang terbaik. Hal itulah yang menjadi cambuk yang menampar keras dirimu agar tidak merasakan kembali keadaan yang sama yang seperti dulu pernah kamu rasakan. Makanya kamu mulai berdamai dengan keadaan. Tidak salahkan orang-orang, tidak salahkan keadaan. Kamu terus tambah potensimu, tambah pengalamanmu, tingkatkan skill dan mutu kualitasmu. Dan seketika di saat kamu mendapatkan sebuah momentum yang tepat, di saat itulah kamu melakukan hal yang terbaik. Kamu manfaatkan peluang ini dengan sangat maksimal.
Sehingga terjadilah peningkatan dan kemajuan pada sendi-sendi kehidupanmu, pada kegiatan-kegiatanmu. Ditambah, ya, kamu memang tidak pernah ingin menjadi seseorang yang mungkin akan melukai orang lain, menyakiti orang lain. Biarlah kamu yang merasakan luka, yang merasakan sakit akibat perbuatan orang-orang yang dulu pernah berbuat tidak adil kepada dirimu. Tampak di saat ada kemajuan di dalam kehidupanmu, kamu justru ingin selalu menjadi orang yang memberi dampak baik, yang memberi manfaat positif pada siapapun yang ada di sekitarmu. Kamu tidak pernah lupa diri, tidak pernah angkuh, tidak pernah sombong di saat kehidupanmu mulai membaik. Justru kamu ingin selalu andil, ingin selalu hadir di setiap kesusahan orang yang ada di sekitarmu. Dan dari situlah mereka mulai menempatkan kamu di tempat terbaik, pada derajat yang tinggi di mata mereka. Makanya rasa hormat, rasa menghargai, rasa percaya, rasa nyaman itu tumbuh subur antara kamu dan lingkungan manapun tempat kamu berada, tempat kamu berkegiatan. Nah, inilah salah satu kejutan, salah satu hal yang baik, yang tidak terduga, yang selalu datang ke dalam kehidupanmu. Ditambah, ya, rezeki semakin mengalir, peluang semakin terbuka lebar, ada kebahagiaan, ada kenyamanan yang akhirnya mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, inilah mungkin salah satu yang akan terjadi padamu saat ini ataupun sebentar lagi. Jadi pesan pentingnya di sini, teruslah menjadi yang terbaik, ya. Jangan pernah menatap ke belakang, teruslah tatap masa depan dan raihlah setiap mimpi dan keinginanmu dengan komitmen, dengan optimisme, serta dengan hal-hal hebat lainnya yang harus kamu lakukan setiap hari. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada The Moon. Nah, kenapa? Kamu benar-benar ingin berjuang, ingin berkomitmen baik untuk menata kehidupanmu. Karena di sini tergambar ada kerinduan. Ya, kamu sangat merindukan hal-hal indah di dalam kehidupanmu. Kebahagiaan, kenyamanan, rasa hormat, rasa percaya yang mungkin telah sangat lama hilang dalam kehidupanmu. Makanya di saat kamu di rumah ingin istirahat, di saat kesendirianmu begitu ya, kamu selalu merasakan, waduh, aku pengen sekali nih ya, hidup seperti orang-orang, hidup nyaman, hidup bahagia. Nah, dari situlah kamu berkomitmen ya, menata kehidupan dengan baik, tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi menyalahkan keadaan, justru kamu berdamai dengan kenyataan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga kerinduanmu, keinginanmu, obsesimu untuk membawa hal-hal baik di dalam kehidupanmu akhirnya benar-benar terjadi dan terwujud untuk hidupmu kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Yang kedua, maaf. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini adalah rasa puas, rasa lega, plus bangga ya, yang kamu rasakan karena atas apa yang terjadi, atas pencapaianmu saat ini. Kenapa? Karena saat ini kamu benar-benar jauh ya dari lingkungan-lingkungan yang toksik, ya. Jauh dari kebohongan, jauh dari persekongkolan-persekongkolan yang tidak baik, ya. Jauh dari ambisi-ambisi yang bisa dikatakan negatif begitu ya, yang menghalalkan segala cara demi terwujudnya suatu keinginan. Nah, kamu sangat jauh dari hal-hal itu semua. Makanya di saat kamu dapatkan kemajuan, dapatkan peningkatan, terjadinya kebahagiaan, kamu tidak ingin lupa akan dirimu. Kamu tahu betul ya jati dirimu. Karena apa? Karena kita manusia ya harus selalu hidup berdampingan ya
Dan jangan suka menari di atas penderitaan orang lain. Dan jangan suka memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi. Nah, makanya kamu benar-benar berada di sebuah lingkungan, di sebuah situasi yang benar-benar positif. Dan orang-orangnya juga sangat baik dan jauh dari hal-hal buruk. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini adalah keyakinan yang kuat di dalam dirimu ya, untuk terus berjuang, untuk terus melakukan hal-hal terbaik ya. Boleh kita capek, boleh kita lelah di dalam berusaha, di dalam menata kehidupan. Tetapi bukan untuk menyerah ya. Boleh istirahat sejenak. Boleh refresh sejenak otaknya. Tetapi untuk kembali lagi dengan tenaga terisi penuh serta dengan semangat yang kembali berkobar untuk melakukan hal hebat kembali. Nah, dengan keyakinan inilah akhirnya harapan, mimpi, cita-cita semua mulai mampu kamu wujudkan satu persatu ke dalam kehidupanmu. Dan hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu, kesengsaraan, penderitaan, kekecewaan, ataupun kesedihan, itu mampu tergantikan dengan kebahagiaan, dengan kenyamanan, dengan kemajuan dan peningkatan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hangman. Nah, inilah ya, salah satu yang membedakan dirimu dari kebanyakan orang lainnya. Ya, kamu mampu melihat, menilai, memandang dan memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lain. Nah, jadi di saat kamu dapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, ya, kamu anggap itu sebuah pelajaran. Kamu anggap itu sebuah proses agar kamu menjadi lebih baik. Dan di saat kamu dapatkan hal-hal yang kamu inginkan, kebahagiaan, rezeki, hal-hal baik lainnya, kamu anggap itu sebagai sebuah berkah yang harus kamu bagikan, yang harus kamu share, yang harus bisa bermanfaat untuk orang-orang lainnya. Jadi dengan begitu, perubahan baik, peningkatan kualitas terus terjadi di dalam dirimu dan berimbas perubahan baik juga terjadi pada sendi-sendi kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi pada akhirnya kamu akan temukan sebuah optimisme, sebuah kepercayaan diri, ya, sebuah semangat yang tinggi untuk meninggalkan masa lalu dan menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik, lebih indah, lebih nyaman, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, kenapa optimisme? Karena di depan matamu, kamu sudah melihat jelas, ya, peluang, kesempatan, ya, kemudahan, support, ya, rasa saling menghargai. Jadi inilah yang kamu butuhkan. Hal inilah yang kamu perlukan untuk melakukan hal-hal hebat setiap harinya. Karena apa? Karena ada mood yang kembali meningkat. Ada semangat yang kembali tumbuh di setiap harinya. Jadi dengan kita membawa kenyamanan pada siapapun yang ada di sekitar kita, maka tentu, ya, orang yang ada di sekitar kita juga melakukan hal yang sama. Jadi di saat dampak baik, ya, selalu tercurahkan dan semua terjadi secara bolak-balik, nah dari situlah akan ada semangat, akan ada optimisme, akan ada mood, ya, yang kembali tumbuh, yang kembali membaik untuk kita melakukan hal-hal terbaik, hal-hal hebat yang bisa kita lakukan setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi ada kedewasaan, ya, ada kedewasaan.
kesabaran, ketenangan begitu ya, mampu kontrol emosi, mampu kelola pemikiran ya, dan mampu tempatkan diri ya pada situasi dan tempat yang sangat tepat. Dan mampu menjadi seseorang ya yang selalu bisa mendengarkan, yang selalu bisa tempat berkeluh kesah, yang selalu bisa mendengar, meringankan ya setiap permasalahan-permasalahan orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi inilah juga menjadi salah satu faktor kenapa kamu benar-benar sangat maksimal terhadap penataan kehidupanmu. Karena kamu benar-benar tenang, benar-benar sabar ya di dalam memutuskan, menilai, mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu, sehingga kamu tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam pengambilan keputusan, ataupun tidak salah di dalam pengerjaan-pengerjaan pada kegiatan-kegiatanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Scorpio, sahabatku, dan semoga temanku Scorpio benar-benar membawa hal-hal yang terbaik yang seperti dipaparkan pada kartu-kartu tadi ke dalam kehidupanmu ya. Dan setelah itu semua terjadi, maka kebahagiaan dan kenyamanan niscaya akan terjadi di dalam kehidupanmu, dan kamu harus bisa share, harus bisa berbagi terhadap siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.